Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Di pertemuan kita hari ini masih di pembahasan mengenal tanda i'rab. Sisa satu lagi yang di-i'rab dengan huruf, yaitu i'rabnya af'alul khamsah. I'rabnya af'alul khamsah. Qala al-Imam Al-Hattab rahimahullah, wa ammal amthilatul khamsah, adapun amthilatul khamsah, fahiya kullu fi'lin ittasala bihi, maka dia definisinya adalah semua fi'il yang bersambung dengannya dhamiru tatniyatin. Satu, bersambung dengannya dhamir tatniyah. Dhamir menunjukkan dua, yaitu alif. Nah, contoh yaf'alan, taf'alan. Au dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jama'. Nah, contoh yaf'alun, taf'alun. Au dhamirul mu'annatatil mukhatabah, atau dhamir perempuan yang diajak bicara. Nah, taf'alin. Paham kan? Inilah al-amtsilatul khamsah. Dia fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itnain, waw jama' atau ya mu'annatatil mukhatabah. Ini dia af'alul khamsah atau amtsilatul khamsah. Dan i'rabnya, dan ini yang dimaksud di sini, fa innaha turfa'u bi thubutin nun, itu inti ya yang harus antum tahu. Sesungguhnya dia dirofa dengan tetapnya nun, wa tunsabu wa tujzamu bi hatfin nun, dinasab dan dijazam dengan penghilangan nun. Selesai. Ya, af'alul khamsah, karena dia memang yang penting dia fi'il mudhari bersama dengan alif, waw, ya, jadi af'alul khamsah. Ya, sahih akhir atau mutal akhir. Atau tambahkan alif, waw, ya, jadi af'alul khamsah. Dan i'rabnya marfu dengan thubutun nun, mansub dan majzum dengan hatfun nun. Selesai. Setelah itu catatan terakhir untuk i'rab ini, ya, tambihun. Tambih, catatan penting. Ulima mimma taqaddama, ya, diketahui dari apa yang telah lewat. Anna alamatil i'rab arba'asyarah. Masya Allah. Yaitu dari yang kita pelajari telah lewat. Ternyata alamat i'rab itu semuanya kalau dihitung itu 14. Alamat i'rab itu kalau dihitung dari yang telah lewat itu ada 14. Arbaun usul, antum sudah paham semua ini, ada 4 tanda asal. Ya kan? Ya kan rofa tanda asalnya apa? Dhamma, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun. Berarti kan 4 tanda asal. Ya kan? Masing-masing dari jenis i'rab memiliki tanda asal. Jenis rofa tanda asalnya dhamma, jenis nasab tanda asalnya fathah, jenis jar tanda asalnya apa? Kasroh, jenis jazm tanda asalnya sukun. Kan begitu? Berarti 4 tanda asal. Kata beliau ad-dhammatul raf'i, dhamma untuk rafa, wal fathatul nasbi, fathah untuk nasab, wal kasratul lil jarri, kasrah untuk jar, was sukun lil jazmi, sukun untuk jazm. Ini sudah kita maklumi, alhamdulillah. Wa ashrun furu'un, dan ada 10 tanda cabang. Jadi kalau kita sekali lagi kita menarik kembali ke belakang mengenal tanda i'rab, dari semua tanda i'rab itu 14 asal, dan ternyata dari 14 itu 4 asal, 10 cabang. Alamat pengganti. Kata beliau, wa ashrun furu'un naibatun an hadil usul. Dan ada 10 alamat cabang sebagai pengganti dari asal ini. Rinciannya, salatun tanubu anid dhammah. Ada 3 menggantikan dhammah. Iya kan? Coba ingat kembali. Kan memang li rafi arba alamat. Untuk rafa 4 tanda. Jadi 1 alamat asal itu dhammah. 3 penggantinya berarti. 3 penggantinya. Coba sebut ulang. Untuk mengulang saja. Waw, alif, nun. Kemudian kata belum. Wa arba'un anil fathah. Ada 4 menggantikan fathah. Karena alamat nasab 5. Fathah asal, sisanya pengganti. Apa itu? 4 itu.
Hah? Alif, ya, kasro, penghilangan nun. Iya kan? Iya. Terus watnatan anil kasro, 2 pengganti kasro karena alamat jer 3. Kasro itu asal. Berarti 2 penggantinya apa itu? Ya dan fathah. Kemudian wawahidatun anis sukun, 1 pengganti sukun karena alamat jazm 2. Sukun dan penghilangan. Iya kan? Sukun dan penghilangan. Selesai. Sukun penghilangan. Selesai ini. Dan ada di bawah. Ya, saya catatkan sedikit. Tadi itu yang antum tebak. 3 dari pengganti dhamma. 153. Yaitu waw, alif, dan nun. 4 pengganti fathah. Ya, yaitu kasro, alif, ya, dan penghilangan nun. Kemudian 2 pengganti kasro. Yaitu fathah dan ya. Kemudian 1 pengganti dari sukun. Yaitu penghilangan nun dan penghilangan huruf illa. Dimasukkan dalam 1. Penghilangan. Jelas ini pembahasan? Nah, kemudian berikutnya lagi. Ini saya rasa jelas ya. Ya, berikutnya lagi. Wa annan niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab. Dan alamat pengganti itu sebenarnya terjadi pada 7 bab. Kalau tadi kan alamatnya. Kalau sekarang tempatnya lagi disebutkan ulang. Alamat pengganti tadi yang kita bahas tadi. Ya, ada 3 pengganti dhamma. Ada 4 pengganti fathah. Ada 2 pengganti kasro. Ada 1 pengganti jazm. Ya, alamat pengganti itu terjadi pada 7 bab. Al-awwal. Antum tebak sama-sama ini nanti. Yang pertama yang ada padanya alamat pengganti. Babu mala yang sorif. Bab yang tidak bertanwin. Di mana alamat penggantinya? Ketiga apa? Rofa, nasab atau jer? Jer. Alamat penggantinya apa? Fathah. Jelas kan? Ya. Athani yang kedua. Babu jamil muannas salim. Bab jam muannas salim. Di mana terjadi alamat pengganti? Nasab. Apa itu? Kasro menggantikan kasro menggantikan fathah, kan begitu. Asali yang ketiga al-fi'lul mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Alamat penggantinya kapan? Ketiga apa? Jazm. Jazmnya dengan apa? Penghilangan huruf illa. Ar-rabi yang keempat al-mutsanna. Alamat penggantinya di mana? Ya kalau ini semuanya. Rofa, nasab, dan j. Rofanya apa alamat penggantinya? Alif. Nasabnya? Ya. Jernya? Ya. Al-khamis yang kelima, jam'ul mudzakkar salim. Yang alamat pengganti kelima adalah jama' mudzakkar salim, tempatnya ini. Di mana menjadi alamat pengganti? Semuanya kan, rofa, nasab, dan jer. Rofanya alamat penggantinya apa? Waw, nasabnya? Ya. Jernya? Ya. As-sadis yang keenam, al-asmau sitta. Alamat pengganti terjadi pada asmau sitta, rofa, nasab, jer juga. Rofa dengan pengganti apa? Waw, nasab, alif, jer, ya. Asabi yang ketujuh yang ada padanya alamat pengganti al-amtilatul khamsa. Ya, yaitu ketika rofa, thubutun nun, ketika nasab, hatfun nun, ketika jazm. Iya kan? Ada saya catatkan di bawah itu. Semua itu ada. Iya, tadi babu mala yang sorif, majrur dengan fathah. Jama' muannas salim mansub dengan kasro. Fil mudhari mu'tal akhir dijazm dengan penghilangan huruf illa, waw, alif, dan ya. Iya, mutsanna marfu dengan alif mansub dan majrur dengan ya. Jama' mudzakkar salim marfu dengan waw mansub dan majrur dengan ya. Jama' muannas salim marfu asma'u sitta marfu dengan waw mansub dengan alif majrur dengan ya. Amtilatul khamsa marfu dengan tetapnya nun, mansub dan majzum dengan penghilangan nun. Jelas ini kan? Jelas ini? Selesai. Ini bagus penulis simpulkan dalam berbagai macam bentuk supaya diingat kembali semua yang telah lewat. Selesai. Sekarang kita masuk di jenis alamat i'rab terakhir. Dan ini kita akan keluar dari tahap kedua ini, mengenal tanda baca. Yaitu ada namanya i'rab takdiri. I'rab yang disembunyikan.
I'rab yang disembunyikan. Jadi belum sendirikan. I'rab yang disembunyikan. Disendirikan lagi. Pertama pada isim. Faslun pasal. Tuqaddarul harakatus salas. Disembunyikan harokat yang 3. Disembunyikan harokat yang 3. Ya. Siapa harokat yang 3? Catatan di bawah. Yaitu dhamma, fathah dan kasroh. Jadi dhamma sembunyi. Fathah sembunyi. Kasroh sembunyi. Harokat yang 3 disembunyikan. Kapan? Ini yang saya ingatkan kemarin. Fil ismil mudhaf ila ya'il mutakallim. Pada semua isim yang disandarkan kepada ya' mutakallim. Isim apapun. Ketika antum sandarkan kepada ya' mutakallim. Maka rofat dhamma muqaddaro. Nasab fathah muqaddaro. Jer kasro muqaddaro. Jelas? Semua isim disandar kepada ya' mutakallim. Paham kan? Misalnya. Kitabun. Sandar kepada ya' mutakallim. Kitabi. Paham kan? Iya. Misalnya lagi. Antum katakan misalnya. Sayyaratun. Sandar kepada ya' mutakallim. Coba antum bilang. Kitabun tambahkan ja'a. Ja'a. Tanpa ya' dulu. Kitab. Ja'a. Apa? Ro'aitu. Marortu bi. Sekarang dengan ya. Ja'a. Ro'aitu. Marortu bi. Di 3 keadaannya. Semua harokatnya disembunyikan. Paham ini kan? Ini tempat pertama yang disembunyikan seluruh harokat. Kalau isim itu disandarkan kepada ya' mutakallim. Kalau isim itu disandarkan pada ya' mutakallim. Nah contoh gulami wabni 165. Dan ini nanti kalau antum ditanya apa alasannya. Sebabnya adalah munasabah. Ini dia. Kalau ditanya kenapa disembunyikan? Sebabnya adalah munasabah. Apa artinya munasabah? Harokat penyesuaian dengan ya' mutakallim. Paham kan? Jadi ini kita sudah mulai menjelaskan sebab disembunyikannya. Paham kan? Sebab disembunyikannya adalah munasabah. Iya, penyesuaian. Adalah penyesuaian. Dengan ya' mutakallim. Selesai. Kemudian kedua, tempat yang disembunyikan seluruh harokat. Wafil ismil mu'rabil ladhi akhiruhu alifun lazima. Termasuk yang disembunyikan seluruh harokat pada isim mu'rab yang akhirnya selalu alif. Isim apa ini? Isim maksur. Akan perlu katakan sebentar. Iya. Nah contoh al-fata. Coba masukkan ja'a. Ro'aitu. Marortu bi. Jadi disembunyikan semua harokat. Dhamma fathah kasro. Al-Mustafa. Masukkan ja'a. Ro'aitu. Marortu bi. Disembunyikan. Dhamma fathah kasro. Tidak ada nampak sama sekali. Paham kan? Demikian pula wa Musa wa Hubla. Demikian pula Musa dan Hubla. Wa yusamma maksuro. Ini dinamakan dengan isim apa? Maksur. 1 dan 2 ini, inilah kata yang disembunyikan seluruh harokat. 2 ini saja, 2 ini saja. Isim maksur dan isim yang mudhaf kepada ya' mutakallim. Berikutnya itu untuk yang tidak semuanya. Lihat, wa tuqaddarud dhammatu wal kasra. Disembunyikan dhamma dan kasra saja. Jadi dhamma dan kasra saja, berarti fathah nampak. Dhamma dan kasra saja sembunyi. Fathah nampak. Di mana itu tempatnya? Fil ismil mu'rabil ladhi akhiruhu ya'un lazimatun. Pada isim mu'rab yang akhirnya adalah ya selalu. Isim apa ini yang kita sudah kenal?
isim mangkus. Lihat cirinya. Maksurun makoblaha. Yang di kasro sebelum ya-nya. Yang di kasro sebelum ya-nya. Nah contoh. Al-qadi, ad-da'i, al-murtaki. Wa yusamma mangkuso. Dan dia dinamakan isim apa? Isim mangkus. Dinamakan dengan isim mangkus. Iya, nah contoh yauma yad'u da'i muti'ina ila da'i. Iya, yad'u da'i ini marfu'nya. Muti'ina ila da'i ini majrurnya. Disembunyikan dhamma dan kasronya. Wa tadharu fihil fathatu li khifatihah. Dan nampak padanya fathah karena ringannya. Nah contoh ajibu da'i Allah. Lihat. Jadi kalau fathah nampak. Kalau dhamma dan kasrah apa? Sembunyi. Ingat saja. Isim maksur sembunyi seluruh keadaan. Mangkus sembunyi dhamma dan kasrah saja. Adapun fathah nampak kalau dalam bacaan. Jelas? Siapa belum jelas sampai situ? Karena inilah tempat yang disembunyikan fi'il. Pada isim. Maksur, mangkus, di sini itu sudah didapat dari dasar. Di sini tambahannya mudhof ke ya. Iya, ada pertanyaan tentang ini isim? Qiraah saudara, Quran. Dihilangkan alif yang bukan alif ya. Da'i. Dah? Nanti akan diketahui di penutup juga buku ini. Isim mangkus ketika kita berhenti boleh dihilangkan ya-nya. Ketika kita berhenti, waqaf. Ketika waqaf dengan isim mangkus boleh kita hilangkan ya-nya. Dah? Yang penting ini dulu antum tahu dulu sebenarnya ad-da'i ada ya-nya itu. Dengan dhamma sembunyi. Yauma yad'u da'i. Muhti'ina ila da'i ada ya-nya itu. Kasrah sembunyi. Ada pertanyaan lagi? Hanafi? Tidak ada masalah? Yakin? Fadal. Cek. Sudah bunyi tadi. Cek. Kalau akhi, Ustaz. Akhi kan ada huruf yang dihilangkan. Berarti huruf harokat muqaddarahnya di wawnya atau di ho-nya, Ustaz? Di kan sebelum ya mutakallim kalau dia. Di muqaddarah di huruf yang telah dihilangkan gitu. Enggak, muqaddar sebelum ya. Muqaddar sebelum ya. Di huruf yang telah dihilangkan. Huruf yang ada saudara, enggak usah urus yang hilang. Muqaddarnya sebelum ya mutakallim. Ya apa huruf apa sebelum ya di situ sembunyi. Kan akhun. Kenapa antum urus yang hilang? Ja'a akhun. Jadi antum i'rab apa ini? Jadi dhamma pada huruf yang dihilangkan. Ra'aitu akhon marartu bi akhin. Antum i'rab apa itu? Marfu dhamma muqaddaro di kha. Kenapa di huruf yang hilang? Sehingga bersama dengan ya akhi, ya di kha lah. Ada apa antum dengan huruf yang hilang? Kan asalnya akhun kan. Iya, tapi kan itu dihilangkan terus, bukan dihilangkan karena waqaf. Antum sekarang ini sebenarnya masalahnya adalah ketika disinggung ad-da'i, di mana alamatnya? Di huruf yang hilang, karena memang di situ alamat i'rabnya. Sekarang antum pergi singgung dengan akhun. Ya alamat i'rabnya akhun di kha.
Damun di mim. Masa di huruf yang hilang? Nah, bukan di huruf yang hilang, di huruf yang ada. Ada pertanyaan lagi? Baik. Berikutnya fi'il. Ini isim. Jadi isim i'rab takdiri pada 3. Isim mudhaf kepada ya, isim maksur, isim mangkus. Dan sudah dikasih tahu sembunyinya apa. Iya. Kemudian sekarang pada fi'il. Wa tuqaddaru dhammatu wal fathah. Disembunyikan dhamma dan fathah. Disembunyikan dhamma dan fathah. Fil fi'ilil mudhari'il mu'talil alif. Mu'tal bil alif. Disembunyikan dhamma dan fathah pada fi'il mudhari mu'tal alif. Tahu mu'tal alif? Yang huruf terakhirnya adalah siapa? Alif. Nah, yakhsha marfu'nya. Walan yakhsha mansubnya. Ya, ini marfu'nya yakhsha, dhamma muqaddaro. Ini mansubnya lan yakhsha, fathah muqaddaro. Paham kan? Wa tuqaddaru dhammatu faqat. Disembunyikan dhamma saja. Disembunyikan dhamma saja. Fil fi'lil mudhari'il mu'tal bil wawi wal awil ya au bil ya. Pada fi'il mudhari. Pada fi'il mudhari. Yang mu'talnya dengan waw atau dengan apa? Ya. Jadi kalau ada mu'tal alif, dhamma, fathah sembunyi. Kalau ada mu'tal waw dan ya, maka yang sembunyi hanya dhamma. Fathah nampak. Fathah nampak. Ketika kita baca yad'u, marfu'nya yad'u. Yahdi, marfu'nya yahdi. Tapi kalau mansub, lan yad'uwa, lan yahdiya. Paham kan? Nampakkan fathahnya. Karena dia hanya sembunyi siapa? Dhamma saja. Ingat itu. Baca kitab perlu ini. Kata beliau, nah contoh. Yad'u, yarmi. Ini ketika rofa. Ini ketika rofa. Watadharul fathah. Dan nampak fathahnya. Nah contoh. Lan yad'uwa walan yarmiya. Jelas? Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Kemudian gimana jazmnya? Wal jazmu fit thalath. Dan jazm pada 3 tadi. 3 untuk fi'il tadi. Yaitu yang akhirnya alif. Akhirnya waw. Akhirnya apa? Ya. Jazm pada 3 tadi. Bil hadfi. Dengan penghilangan. Bukan dengan sukun. Dengan penghilangan. Penghilangan waw kalau waw. Penghilangan ya kalau ya. Penghilangan alif kalau alif. Kama taqaddama sebagaimana yang telah lewat. Jelas ini? Jelas pembahasan kita? Selesai i'rab. Setelah itu kita akan masuk bahas isim alladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Ini kita ambil besok insyaallah. Iya, kita ambil di pertemuan kita besoknya. Kita akan bahas ismul ladzi la yansharif, kemudian ma'rifah nakirah, itu sebelum masuk di pembahasan tahap ketiga. Paham kan? Sebelum masuk tahap ketiga, tahap terakhir. Ya, tahap terakhir. Yaitu ya terkait dengan penyakit yang masuk pada isim dan fi'il. Ya, kita akan bahas. Jadi sebelum masuk bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang dirofa, kita akan membahas ismul ladzi la yansharif dan ma'rifah nakirah. Ismul ladzi la yansharif dan ma'rifah nakirah. Ulang sedikit. Karena besok itu ismul ladzi la yansharif, antum ulang sedikit ismul ladzi la yansharif di akhir matan jurmiyah. Supaya diingat kembali. Jangan sampai besok, karena di akhir matan jurmiyah kita tidak merojaah. Anda, waktu akhir matan jurmiyah kita tidak merojaah ismul ladzi la yansharif. Jadi baca kembali, supaya besok tidak seperti mulai baru. Dah? Jangan sampai besok seperti kita mulai dari nol lagi mengenal ismul ladzi la yansharif. Padahal sudah pernah kita ambil 1 kali. Jadi saya sarankan untuk merojaah kembali ismul ladzi la yansharif di akhir matan jurumiyah. Di akhir matan jurumiyah. Karena itu paling sederhananya. Di mutamimah ini sudah dibahas, diperluas sedikit. Jadi ulang yang sederhana untuk memahami nanti tambahannya. Alhamdulillah. Kita cukupkan, ada pertanyaan?
Yang mana itu? Baik. Pada isim yang akhirnya alif tadi ada catatan kaki 166. Sebabnya adalah ta'adzur. Jadi kalau akhirnya adalah alif itu isim maksur, sebabnya antum bilang ta'adzur. Kalau mudhaf pada ya, sebabnya munasabah. Kalau akhirnya alif, maka sebabnya ta'adzur, berudur. Karena alif tidak dapat diharokati. Iya. Kemudian untuk catatan 167, isim mangkus, disembunyikan dhamma dan kasra, sebabnya adalah thiqal, berat. Jadi kalau antum ditanya kenapa sembunyi, thiqal, berat. Iya, yaitu berat ketika diucapkan. Berat ketika diucapkan. Makanya dinampakkan fathah karena ringan, catatan 1868, 168 ringan ketika diucapkan. Ja'al qadiyu, berat. Iya kan? Kalau rofa, kalau dibaca dhamma. Tapi kalau ja'al qadiya, ringan. Kalau dibaca nasab. Iya. Kemudian mu'tal dengan alif tadi disembunyikan dhamma dan fathah. Mu'tal alif 169 sebabnya adalah ta'adur. Pokoknya kalau alif ta'adur. Kalau alif sebabnya adalah apa? Ta'adur, berudur. Karena alif tidak dapat diharokati. Sama. Adapun waw dan ya disembunyikan dhamma saja 170 sebabnya adalah thiqal. Jadi waw dan ya sebabnya adalah apa? Thiqal, berat. Yaitu berat ketika diucapkan. Adapun fathah nampak yaitu ringan ketika diucapkan. Jazm pada 3 tadi yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir dengan penghilangan yaitu dengan penghilangan huruf alif, waw dan ya. Paham kan? Kita tidak lanjut ini walaupun waktu masih luas. Karena setelahnya adalah sudah pembahasan lain. Pembahasan ismul ladzi la yansharif. Ada lagi pertanyaan? Ada yang samar ini? Karena kita tidak ulang lagi ini. Dan bahkan untuk buku berikutnya itu tidak ulang lagi. Karena tidak ada pembahasan alamat i'rab di buku terakhir di tahun pertama. Nanti antum ulang kotur nada lagi. Jadi kalau ada masalahmu atau belum paham sedikit, kasih tahu memang. Kan ini tidak akan diulang kecuali di kitab yang kelima. Nahwunya. Tidak ada ya? Tidak ada masalah berarti? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Kasih mic Abu Hanafi. Afwan Ustaz, terkait ismul ladzi la yansharif. Maksudnya apa? Di sini Ustaz masih apa? Jarnya dengan fathah Ustaz, ismul ladzi la yansharif. Iya. Kemudian ini Ustaz, wa asyrun furu'un naibatu an hadhil usuli. Dan ada 10 alamat pengganti dari alamat pokok. Masalahnya apa di situ? Apa masalahnya? Salasun tanubu anid dhammati. 3 menggantikan dhamma. Apa masalahnya? Kan alamat rofa 4. 1 dhamma, 3 pengganti. Masalahnya apa? Tidak ada masalah. Pengen cari masalah. Saya kira jelas semua ini. Kan juga saya kasih catatan di bawah. 3 menggantikan dhamma saya kasih di bawah. Baca di bawah. Bapak mau cari masalah? Hendaknya. Alhamdulillah. Sudah.
Tidak mau cari masalah ya. Ah, kasih sampingmu. Yang ini Ustaz, yang bab ke-6 itu yang sadis. Itu dinamakan Asmaul Sittah. Padahal kemarin penulis mengatakan menjadikan Asmaul Khamsah. Jadi yang rojinya mana Ustaz? Kan sudah belum bilang tadi yang paling fasih. Belum namakan Asmaul Sittah, kan di Mutammimah ini Asmaul Sittah. Tapi belum jelaskan. Saya namakan Asmaul Sittah tapi yang fasihnya tidak masuk. Ada lagi? Kasih dulu ke depan. Terkait yang Ustaz, yang bina. Kan tanda bina di sini cuman 4. Sukun, fathah, kasroh, dan dom Ustaz. Terus bagaimana Ustaz kalau misalnya kita katakan fi'il amr, kan dia mabni di atas apa yang fi'il mudhari dijazm dengannya. Apa tanda mabninya itu Ustaz? Tanda mabninya sesuai dengan fi'il mudhari dijazm. Berarti kalau misalnya dia dari fi'il mudhari mutal akhir, tanda jazmnya, tanda mabninya penghilangan huruf akhir, pengganti dari sukun. Oh, pengganti dari sukun di. Jadi apa sih? Yang asalnya di sini kan cuma 4 dikelat. Iya tuh kan 4 alamat asli. Seperti rofa alamat asli, alamat pengganti. Oh, ada alamat pengganti juga. Nasami. Jazakallahu khairan. Baik. Tapi kenapa belum dah sebutkan? Ini pertanyaannya. Kenapa belum dah sebutkan? Kan sedikit sekali ji. Itu hanya terjadi pada fi'il mudhari af'alul khamsah dan mutal akhir. Jadi tidak perlu disebutkan. Karena alamat penggantinya itu hanya pada 2 itu. Ketika af'alul khamsah, maka alamat penggantinya hilang nun. Ketika fi'il mudhari mutal akhir, alamat penggantinya hilang huruf terakhir. Yang lainnya dhamma, fathah, sukun, kasroh. Hanya 2 itu, jadi tidak perlu kita sebut. Iya enggak? Tidak ada yang alamat pengganti kecuali 2 itu saja. Hanya 2 itu saja. Ada lagi? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Kita akhirnya selesai dari mengenal tanda i'rab ini. Dan kita mulai besok akan masuk di pembahasan yang baru. Yaitu 2 bab lagi sebelum masuk marfu'at. Sebelum masuk marfu'at. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.